معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhubi min 'adabihi wa satwatihi an-nafi amruhu fi sama'ihi wa ardihi al-qa'il fi kitabihil karim falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin al-qa'il man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaksibun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin asy-syafi'ul musyaffa' fi 'arasati yaumil qiyamah al-qa'il kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wal Bukhari al-hadis kama qala wal qail aidan man kathura dhahiquhu fid dunya baka katsiran fil akhirah. Al-hadis kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. لقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah, yang pertama dan paling utama sekali lagi melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia siang hari ini kami mengingatkan juga mengajak kepada para hadirin untuk tetap selalu mengusahakan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat untuk selalu menjaga dan meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata, kita jaga, kita tingkatkan terus takwa kita yang diperintah oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berusaha untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan semata-mata karena Allah. Begitu juga takwa dalam artian kata, mari kita mengupayakan, mengusahakan seoptimal mungkin yang dilarang oleh Allah, baik yang sifatnya haram maupun makruh, jauhi dengan sebaik-baiknya juga semata-mata karena Allah. Dengan demikian saudaraku, siapapun yang hidup di dunia bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan orang bertakwa dijadikan oleh Allah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan Allah sediakan surga yang di dalamnya disediakan kenikmatan yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah sirna, yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terlintas dalam pikiran. Ini yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam firman Allah yang lain, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ampunan Allah, surga Allah hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena itu saudaraku, di siang di hari Jumat yang mulia dan di tempat yang diberkahi melalui Masjid Ahmad, mudah-mudahan kedatangan kita di Masjid Ahmad ini guna untuk dua kepentingan. Satu, mendengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin menguatkan iman kita, semakin meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, kita berdoa kepada Allah di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, melalui mimbar Jumat yang mulia juga. Semoga Allah tetapkan iman dan takwa kita ini di dalam hati kita, bersemayam sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, siapapun yang hidupnya ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diberikan kebahagiaan, keselamatan, diberikan ampunan, disediakan surga nanti setelah meninggalkan dunia, seseorang haruslah berusaha untuk mengerjakan
mentaati apa yang diperintah Allah dan Rasul, yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Ini juga dikatakan oleh Nabi di dalam sabdanya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh kepadaku, dialah yang pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menentang aku, tidak patuh kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi semua yang diperintahkan oleh Nabi, semua yang dilarang dikerjakan oleh Nabi, itu semua mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia hidupnya, selamat hidupnya, bahagia hidupnya, bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Karena itu saudaraku, ada satu hadis di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ada 5 pesan, ada 5 nasihat, 5 wasiat, 5 perintah Rasul secara khusus kepada sahabatnya Abu Hurairah, tapi secara umum kepada semua umatnya. Ini juga ditulis oleh Syekh Abdullah As-Samarqandi di dalam kitabnya Tabul Ghafilin. Beliau menuliskan rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Hurairah bercerita, cerita ini dari Rasul. Sesungguhnya Rasul pernah bersabda, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas." Pesan Nabi yang pertama adalah, hiduplah kamu wahai Abu Hurairah dalam kepribadian orang yang wirai. Kalau kamu hidup menjaga perutmu dari perkara-perkara yang subhat, lebih-lebih yang haram, takun a'badan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang paling rajin, paling tekun beribadah kepada Allah. Siapapun yang ingin bersemangat, tekun, rajin, istiqomah di dalam ibadah, berhati-hatilah dalam urusan makanan. Jangan kamu masukkan ke dalam perutmu kecuali makanan yang betul-betul bersih dan halal dan bersih. Ini yang dikatakan oleh Nabi tidak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, man akalal halal sofa dinu wa radda qalbuhu wa lam tuqtajab da'watuhu." Wahai Ali, siapa saja yang memakan barang yang halal, maka agamanya akan bersih. Dia akan tulus, ikhlas di dalam pengabdian kepada Allah. Yang kedua, waradda qalbuhu, hatinya akan lembut, mudah menerima nasihat, mudah menerima nasihat, ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah karena kelembutan hatinya. Yang ketiga, walam tuqtajab da'watuhu. Siapa saja yang makanannya halal, maka doanya tidak akan dihijab oleh Allah. Hadirin, sebetulnya orang-orang yang doanya tertolak oleh Allah bukan hanya orang yang suka memakan haram, tapi masih ada lagi, seperti dikatakan oleh Syekh Abdullah As-Samarqandi di dalam kitabnya Tabul Ghafilin. Beliau mengatakan salah satu la tustajabu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan dijawab oleh Allah. 1, akilul haram, pemakan makanan yang haram, doanya tidak akan didengar, tidak akan dijawab oleh Allah. Yang kedua, wa mukthirul ghibah, orang yang suka ghibah, suka membicarakan keburukan orang lain. Apa sih untungnya? Kita suka berbicara keburukan orang lain hanya akan menghabiskan amal kita. Kita berikan secara cuma-cuma kepada orang yang kita omong keburukannya. Allah tidak melarang kita berbicara, Nabi tidak melarang kita berbicara, tapi berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam. Ini dikatakan Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, maka berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam, itu lebih selamat.
Yang ketiga, orang yang doanya tidak akan dijawab oleh Allah adalah waman kana fi qalbi ghillun aw hasadun minal muslimin. Orang yang di dalam hatinya ada rasa dendam, ada sakit hati, ada sifat hasud, tidak senang dari saudara kita yang seagama, sesama muslim mendapatkan nikmat dari Allah SWT, dia tidak senang. Atau kita punya sakit hati dengan saudara seiman seagama, orang yang seperti ini doanya tidak akan dijawab oleh Allah. Jadi siapapun yang ingin doanya dijawab oleh Allah, didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, berhati-hatilah dalam urusan makanan. Makanlah hanya dari rezeki yang halal. Yang kedua, jangan suka berbicara orang lain kecuali bicarakan kebaikannya. Keburukannya, semua orang pasti punya keburukan. Bahkan kalau boleh jujur, keburukan kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada orang lain. Yang ketiga, hilangkan rasa sakit hati, hilangkan dendam, hilangkan ketidaksukaan orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Ingat, yang memberikan nikmat itu bukan kamu, tapi nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Siapa saja yang tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, itu berarti dia sama halnya menentang keputusan ketetapan Allah. Bukan dia yang dia senang tidak senangi, tapi sesungguhnya dialah yang tidak senang dengan keputusan Allah. Ini mutlak, nikmat itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita tidak senang seseorang dapat nikmat, itu berarti kita tidak senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hilangkan. Berhati-hati, paroklah dalam hidup. Kemudian jangan banyak bicara, kecuali bicara yang baik. Kemudian hilangkan sakit hati dengan sesama muslim. Hilangkan sifat hasud, rasa iri, dengki dengan sesama muslim. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, pesan Nabi kepada Abu Hurairah, wa kun qani'an takun askarun nas. Abu Hurairah, hiduplah kamu menjadi pribadi yang qanaah. Qanaah itu adalah menerima, merasa senang, merasa puas apa yang Allah berikan kepada kita, tanpa melihat, mengangan-angankan, menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Ini adalah qanaah, merasa cukup, merasa senang, merasa puas dengan apa yang ada di tangannya. Tidak melihat, tidak mengangan-angankan, tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Siapa yang diberikan qanaah? Mereka lah orang yang diberikan kehidupan hayatan thayyibah. Ini dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ini ditafsiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kehidupan orang yang hatinya diberikan sifat qanaah. Qanaah menjadikan kamu orang yang mulia. Qanaah menjadikan kamu orang yang bebas. Qanaah menjadikan kamu orang yang kaya. Ingat, orang kaya bukan kaya harta benda, tapi orang yang diberikan hatinya kaya. Kaya adalah tidak merasa butuh dengan yang lain, tidak merasa menginginkan apa yang tidak ada di tangannya. Itu adalah kaya. Seperti dikatakan Nabi, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah dikatakan kaya orang yang banyak hartanya, tapi sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang hatinya yang kaya. Mereka tidak butuh dengan apa yang tidak ada di tangannya. Ini hidup qanaah. Bagaimana caranya agar kita bisa qanaah? Bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang pandai bersyukur? Kurangi. Kita sering-sering kali berkumpul dengan orang-orang kaya. Kun wari'an takun askarun nas. Wahai Abu, jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Nah, untuk bisa bersyukur, kalau urusan dunia lihatlah yang bawah, jangan lihat atas. Dan untuk pandai bersyukur nikmat, seseringlah duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jangan duduk dengan orang
seperti hutang harus kita sedikitkan, karena hutang itu akan menjadikan kamu budak, hutang itu akan menjadikan kamu miskin, hutang itu akan menjadikan kamu rendah, hina. Kok tidak senang hutang? Yang harus disedikitkan dosa, karena dosa semakin banyak ini yang akan mempersulit saat kita mengalami sakaratul maut. Akillah minat dunubi yahun alaikal maut wa akillah adaina ta'is kurron. Sedikitkan dosa, yahun alaikal maut, akan ringan saat kamu dijemput kematian. Wa akillah adaina, sedikitkan hutang, ta'is kurron, maka hidupmu akan mulia, hidupmu akan merdeka, hidupmu akan kaya. Orang hutang tidak akan bikin kaya, yang ada justru kamu akan bertambah kefakiran. Kalaupun tidak ada, ya bersabarlah. Tirakat jare wong biyen. Oh, yo seneng-seneng gue oleh hutang. Tambah ngarat, tambah ino. Bergaya tapi uang hasil ini rendah, ini. Yang keempat, yang ketiga, pesan Nabi kepada Abu Hurairah, wa akhibban nasa ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Takun mukminah, maka kamu akan menjadi orang yang mukmin sejati. Mukmin sejati, mukmin yang mampu memperlakukan siapapun, baik mukmin maupun non mukmin, baik kafir atau bukan, pokoknya bukan kafir harbi, dia mampu memperlakukan seperti dia memperlakukan dirinya. Itulah mukmin yang sejati, apalagi terhadap sesama mukmin. Yang keempat, wa ya Abu Hurairah, aksin mujawarata man jawaraka. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang bertetangga dengan kamu. Takun musliman, maka kamu akan menjadi muslim sejati. Muslim sejati adalah muslim yang baik di mata tetangga-tetangganya. Tidak ada tetangga mengatakan baik kecuali orang itu baik kepada tetangganya. Tidak bisa dikatakan muslim orang yang tekun ibadahnya tapi tetangganya merasa terganggu, tersakiti, merasa tidak bisa tenang, tidak bisa merasa aman dari keberadaan dia. Itu bukan muslim sejati. Dan yang kelima, terakhir pesan Nabi kepada Abu Hurairah, wa akillah ad-dhahkan fa inna kasratal dhahki tumitu al-qalba. Sedikitkan tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu akan membawa konsekuensi hatimu akan mati. Kalau mati sulit menerima nasihat, sulit menerima ilmu, sulit menerima cahaya ilahi. Maka apabila orang itu tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima ilmu, tidak mendapatkan cahaya, maka hidupnya akan sulit, susah, sedih, gelisah, bingung. Kurangi sedikit, kurangi tetap. Dunia ini hanya sebentar. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang bagi mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin, kata Nabi, wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Gimana kamu tertawa di penjara? Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 82, wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaklah mereka sedikit tertawanya, banyak menangis. Nabi pun mengomentari ayat ini dengan hadisnya, man dhahika katsiran fid dunya baka katsiran fil akhirah. Siapa yang di dunia banyak tertawanya, maka di akhirat nanti dia akan banyak menangisnya. Karena itu siapa-siapa yang di akhirat ingin tertawa sepuas-puasnya, di dunia ini banyak-banyaklah menangisi dosa kita, kesembronoan kita dengan Allah Subhanahu. Lebih-lebih di dalam masjid. Jangan sampai masjid bukan tempat untuk tertawa, tapi masjid untuk merenungi dosa, merenungi kesembronan kita dengan Allah. Karena ada satu hadis disampaikan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis. Nabi pernah menyampaikan, ad-dhahku fil masjidi dzulmatun fil qabri. Tertawa di dalam masjid itu akan membuat kuburan kita gelap. Siapapun ingin kuburannya terang, lapang, nikmat, maka di masjid banyaklah menangis kepada Allah.
Mudah-mudahan 5 nasihat ini bermanfaat dalam menjalani sisa umur kita, dan semoga di akhir umur kita diberikan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya dengan mentaati perintah-perintah Allah, dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya sendiri dengan melanggar larangan Allah, yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa amarna bidzalika ikram tashrif wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita sallam tabarak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma sallimna al muslimin wa afina al muslimin walhamna wal muslimin wa qina iyyahum syarra masa'ibid dunya wal din. Allahumma ij'al baldatana baldata Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Haqq rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa yadhkurukum was'alun min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah